Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari dan memahami laju reaksi. Sebelumnya perkenalkan, saya Patrick Mariontinus dengan stambuk A251230018 dari kelas C. Pada pemahaman laju reaksi ini kita memiliki beberapa tujuan untuk dicapai. Yang pertama itu menentukan order reaksi, kedua menentukan persamaan laju reaksi, ketiga menentukan tetapan laju reaksi, dan yang terakhir menentukan waktu terjadinya reaksi. Nah, yang pertama kita harus memahami apa itu order reaksi dan persamaan laju reaksi. Order reaksi merupakan banyaknya faktor konsentrasi yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, order reaksi ini dapat ditentukan dengan melakukan eksperimen atau percobaan berkala yang artinya berulang-ulang, kemudian membandingkan dua data dari hasil percobaan yang telah divariasi konsentrasinya. Jadi, kita harus melakukan beberapa percobaan. Ada percobaan yang dilakukan berkala atau berulang-ulang dan diperoleh datanya. Dari datanya itu, maka akan dibandingkan, dua data dibandingkan sehingga didapatkan order reaksi. Lanjut lagi untuk memahami persamaan laju reaksi, kita misalkan ada reaktan A dan B menghasilkan suatu produk. Nah, berdasarkan konsep multi-eksperimen atau percobaan berulang-ulang, maka persamaan laju reaksi dapat ditulis yaitu V sama dengan K kali konsentrasi A berpangkat X kali konsentrasi B berpangkat Y. Yang dimana V ini adalah persamaan laju reaksi, V dari kata velocity, kecepatan atau laju. Nah, kedua itu ada konsentrasi A dan konsentrasi B, yang dimana A dan B ini adalah suatu reaktan. Konsentrasi biasa disimbolkan dengan dalam kurung siko-siko. Lalu ada variabel K. Variabel K ini adalah konstanta atau tetapan laju reaksi. Dan juga ada variabel X dan Y, yang dimana X dan Y ini adalah bilangan pangkat yang merupakan order reaksi. Nah, X ini adalah order reaksi dari reaktan A dan Y adalah order reaksi dari reaktan B. Selanjutnya, kita memahami dulu konstanta atau tetapan laju reaksi. Jadi, secara definisi, konstanta atau tetapan laju reaksi ini merupakan faktor proporsionalitas yang menghubungkan antara konsentrasi reaktan dengan laju reaksi. Nah, perlu kalian ketahui bahwa konstanta atau tetapan laju reaksi ini tidak memiliki satuan yang tetap. Hal ini karena bergantung pada order reaksi. Jika suatu reaksi berorder 1, maka tetapannya memiliki satuan detik berpangkat negatif 1. Jika reaksi berorder 2, satuan tetapannya yaitu detik berpangkat negatif 1 kali molar berpangkat negatif 1. Sedangkan jika reaksi berorder 3, maka satuan konstanta atau tetapan laju reaksinya yaitu detik berpangkat negatif 1 kali molar berpangkat negatif 2. Nah, tadi kita sudah ketahui bahwa persamaan laju reaksi itu adalah V sama dengan K kali konsentrasi reaktan berpangkat order. Dari persamaan tadi, kita dapat menentukan persamaan tetapan atau konstanta, yaitu K sama dengan V per konsentrasi reaktan berpangkatkan order. Kalian bisa perhatikan di sini. Nah, hal ini dapat dibuktikan dari definisinya tadi, faktor proporsionalitas yang menghubungkan antara konsentrasi reaktan dengan laju reaksi. Jadi ada perbandingan antara laju reaksi dengan konsentrasi reaktan. Untuk memahami dan secara mendalam dan dapat memenuhi tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi kita mengerjakan beberapa pertanyaan untuk memahaminya secara dalam. Yang pertama, pertanyaan pertama, seorang siswa melakukan percobaan pengamatan laju reaksi antara gas NO dengan gas BR2 dengan persamaan reaksi berikut, 2NO plus BR2 menjadi 2NOBR. Setelah 3 kali percobaan didapatkan data sebagai berikut. Jadi ada tabel data di sini. Berdasarkan data percobaan, persamaan laju reaksi tersebut adalah. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita harus perhatikan dari data ini, perhatikan reaktannya di sini ada yang sama. Jadi reaktan NO di sini di data kedua dan data ketiga itu sama konsentrasi reaktannya. Sedangkan untuk di data ke-1 dan 2 konsentrasi BR2-nya sama. Nah, untuk menentukan order reaksi dari NO, maka kita harus pilih data yang
di mana konsentrasi BR2-nya itu sama. Jadi kita pilih data yang pertama dan kedua untuk menentukan orde NO. Sedangkan untuk menentukan orde reaksi dari BR2, kita harus memilih data konsentrasi NO yang sama. Jadi kita harus memilih data yang kedua dan ketiga untuk menentukan orde reaksi BR2. Nah, sehingga pertama tadi kita kan memilih data 1 dan 2 untuk menghitung orde NO karena di data tersebut konsentrasi BR2 itu sama. Sehingga perhatikan di sebelah kiri ini, V1 sama dengan K konsentrasi NO1 berpangkatkan S kali BR2 1 berpangkatkan Y per V2 sama dengan K kali konsentrasi NO2 berpangkatkan X kali konsentrasi BR2 2 berpangkatkan Y. Masukkan sudah nilai yang berdasarkan data tersebut, 10/20. Di sini K-nya bisa dicoret-coret. Lalu yang tadi konsentrasi BR2-nya kan tadi sama, bisa dicoret sehingga dapat hasilnya 1. Lanjut setelah itu, ini bisa disederhanakan jadi 1/2. Ini disederhanakan juga 1/2 berpangkatkan X. Sehingga nilai X-nya sama dengan 1. X ini adalah orde reaksi dari NO. Sehingga orde reaksi NO sama dengan 1. Lanjut lagi, untuk menentukan tadi orde BR2, maka dipilihkan data 2 dan 3. Data 2 dan 3. Sehingga demikian, 20/80 ini tadi bisa dicoret karena konsentrasinya sama, sehingga hasilnya 1. Ini dimasukkan datanya, dapat hasilnya 1/4 sama dengan 1/2 berpangkatkan Y. Nah, 1/4 ini bisa karena bilangan pokoknya belum sama, sehingga 1/4 ini bisa bahwa itu 1/4 itu bisa kita bikin jadi 1/2 berpangkat 2. Dan ini tadi 1/2 berpangkat Y. Sehingga karena bilangan pokoknya sudah sama, maka Y sama dengan 2. Tadi ditanyakan itu persamaan laju reaksinya. Berarti di sini tadi kita permisalkan bahwa V sama dengan K konsentrasi NO berpangkatkan X kali BR 2 berpangkatkan Y. Sehingga persamaan laju reaksinya V sama dengan K kali konsentrasi NO berpangkatkan 1 kali BR 2 berpangkatkan 2. Inilah hasilnya. Atau bisa juga karena NO-nya ini berpangkat 1 tidak perlu ditulis pangkatnya. Atau bisa juga V sama dengan K kali konsentrasi NO kali konsentrasi BR2 berpangkat 2. Lanjut lagi pertanyaan kedua. Seorang peneliti melakukan eksperimen penentuan laju reaksi pembakaran gas metana dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan uap air dengan persamaan sebagai berikut: CH4 plus 2O2 sehingga menghasilkan CO2 plus 2H2O. Setelah 4 kali pengulangan eksperimen dengan variasi konsentrasi didapatkan data sebagai berikut. Terdapat suatu data dalam bentuk tabel. Berdasarkan data di atas, orde total reaksi tersebut adalah, jadi ditanyakan di sini orde totalnya. Nah, orde total itu berarti orde dari CH4 ditambahkan dengan orde dari O2. Itulah orde totalnya. Nah, perhatikan di tabel berikut ini. Di tabel berikut ini, setiap percobaan ini dilakukan 4 kali, tidak ada data yang menunjukkan bahwa konsentrasi reaktannya sama. Semua itu di sini berbeda. Perhatikan di CH4 saja semua berbeda, di O2 juga pun berbeda. Nah, jadi untuk mengerjakan ini kita menggunakan metode eliminasi substitusi. Metode eliminasi substitusi. Nah, misalnya kita mau pilih, sebenarnya ini bebas, boleh apa saja. Jadi kita pilih persamaan, misalnya pilih data 1 dan 2. Nah, inilah data 1 dan 2-nya. Kita tulis, jadi orde di sini, orde dari CH4 kita simbolkan sebagai X, dan orde dari O2 kita simbolkan sebagai Y. Nah, kita masukkan datanya semua bahwa laju reaksi dari V1 itu 8, V2 itu 64, masukkan semua data-datanya. Nah, dihasilkan, ini disederhanakan jadi 1/8. K-nya bisa dicoret jadi 1. Nah, ini jadi 1/2 berpangkatkan X, ini juga jadi 1/2 berpangkatkan Y. Nah, 1/8 ini karena basisnya paling rendah itu 1/2, maka 1/8 kita bisa ubah menjadi 1/2 berpangkat 3. Karena bilangan pokoknya sudah sama 1/2, sehingga kita ambil nilai dari pangkat-pangkatnya ini. Jadi 3 sama dengan X tambah Y. Nah, 3 sama dengan X
tambah Y ini kita jadikan persamaan pertama, persamaan 1. Lanjut lagi, kita pilih data 1 dan 3. Nah, data 1 dan 3, kita masukkan nilai-nilai berdasarkan tabel data tadi. Dihasilkan ini 8 per 6 per 648 dan seterusnya, dimasukkan semua datanya. Nah, ini 8 per 648 ini bisa disederhanakan jadi 1/81 sama dengan ini dihasilkan jadi 1/3 berpangkat X, ini dihasilkan jadi 1/9 berpangkat Y. Nah, karena di sini bilangan pokoknya ini paling rendah itu 1/3, maka diubahlah semua ini menjadi bilangan pokoknya 1/3. Sehingga 1/81 ini jadi 1/3 berpangkat 4, ini jadi tetap 1/3 berpangkat X, dan ini menjadi 1/3 berpangkat 2Y. Jadi 2Y. Nah, sehingga karena bilangan pokoknya sama semua, jadi ambillah nilai-nilai pangkatnya tadi. Sehingga 4 sama dengan X tambah 2Y. Nah, untuk mengerjakan ini kita harus memahami sifat eksponensial. Nah, setelah didapat persamaan 1 dan 2, kita melakukan metode eliminasi. Nah, dalam metode eliminasi ini kita kurangi persamaan 1 dan 2, sehingga yang tereliminasi adalah variabel X, dan diperoleh nilai atau harga dari Y sama dengan 1. Jadi, kan 3 dikurangi 4 itu negatif 1, X dikurangi X sama dengan 0, itu Y dikurangi 2Y sama dengan negatif Y. Sehingga dikalikan negatif 1, Y sama dengan 1. Nah, sudah kita dapat harga ataupun nilai dari Y, maka kita substitusilah nilai Y ini misalnya pada persamaan yang pertama, yaitu 3 sama dengan X tambah Y. Nah, sehingga 3 sama dengan X tambah 1. Maka diperoleh nilai X atau harga X sama dengan 2. Nah, Y ini merupakan order reaksi dari O2. Order reaksi dari O2. X ini merupakan order reaksi dari CH4. Sehingga order total sama dengan total dari order reaksi reaktan, yaitu order dari CH4 ditambahkan dengan order O2. Sehingga 2 tambah 1, maka order totalnya adalah 3. Seperti itu. Lanjut lagi di pertanyaan ketiga, diketahui data dari 4 kali percobaan sebagai berikut. Jadi diperoleh data pengamatan, hasil pengamatannya. Berdasarkan data tersebut, konstanta laju reaksi untuk reaksi P tambah Q tambah R sama dengan S adalah, nah ditanya ini adalah tetapan laju reaksinya atau konstantanya. Nah, pada soal ini reaktannya tidak hanya 2, tetapi 3. Apa bedanya? Sebenarnya tidak ada bedanya, hanya saja lebih panjang cara penyelesaiannya karena 3 reaktan. Lanjut. Nah, kita permisalkan di sini persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K kali konsentrasi P berpangkatkan X kali Q berpangkatkan Y dan kali R berpangkat Z. Konsentrasi R berpangkat Z. Nah, untuk menghitung order konsentrasi Q, maka pilihlah data yang konsentrasi P dan R-nya yang sama. Maka kita pilih 1 dan 2, data 1 dan 2 untuk menghitung order Q-nya. Nah, jadi kita pilih data 1 dan 2 seperti ini. Sehingga kita masukkan datanya seperti ini, 20/30. Nah, karena konsentrasi P dan R-nya itu sama, kita bisa coret, dan nilai K-nya juga sama, bisa dicoret-coret, hasilnya 1. Maka lanjut lagi, 20/30 kita bisa sederhanakan, 2/3, 0,4 per 0,6 berpangkatkan Y, ini bisa kita sederhanakan jadi 2/3 berpangkatkan Y. Karena bilangan pokoknya sama, maka Y sama dengan 1. Maka order dari konsentrasi Q adalah 1. Lanjut lagi, kita menghitung order dari konsentrasi R. Maka dipilih data P dan Q yang sama, yaitu data 1 dan 3. Nah, kita buat seperti ini, masukkan persamaannya, dan masukkan nilainya seperti ini. Karena konsentrasi P dan Q-nya sama, kita bisa coret, hasilnya 1. Nah, 20/80 ini bisa disederhanakan jadi 1/4, dan 0,4 per 0,8 bisa disederhanakan jadi 1/2 berpangkatkan Z. Nah, karena bilangan pokoknya belum sama, 1/4-nya ini kita ubah sehingga 1/2 berpangkat 2, dan ini tetap 1/2 berpangkatkan Z. Karena bilangan pokoknya sama, maka Z sama dengan 2. Lanjut lagi, untuk menghitung order P, kita bisa pilih data ketiga dan 4. Nah, kita buat persamaannya seperti ini.
masukkan nilai berdasarkan tabel data tadi, 80/320. Nah, nilai K-nya ini bisa dicoret jadi hasilnya 1. Nah, di sini kita sudah masukkan datanya. Nah, perhatikan di sini karena konsentrasi Q-nya di data ketiga dan 4 itu sama, maka bisa dicoret sehingga hasilnya 1. Lalu di sini kita sederhanakan, ini 80/320 ini sederhanakan jadi 1/4. Ini jadi 1/2 berpangkatkan X, ini tadi sudah hasilnya 1, lanjut lagi ini 0,4/1,6 itu hasilnya 1/4. Nah, ini sebenarnya bisa kita coret jadi hasilnya 1, maka ini karena dia 1 di sini sama dengan 1/2 berpangkatkan X. Nah, pangkat berapa yang kalau bilangan pangkat yang kalau bilangan ini kan 1/2 berpangkatkan X sama dengan 1. Nah, kenapa hasilnya 0? Kan sesuatu bilangan jika dipangkatkan 0, maka hasilnya tetap 1. Jadi, apapun angkanya jika dipangkatkan 0, makanya hasilnya 1. Sehingga nilai X sama dengan 0. Nah, X ini adalah orde dari konsentrasi P. Tadi Z itu adalah orde dari konsentrasi R. Dan juga Y adalah orde reaksi konsentrasi Q. Lanjut lagi. Sehingga dari persamaan tadi, kita memperoleh persamaan laju reaksinya V sama dengan K kali konsentrasi P berpangkatkan 0, kali konsentrasi Q berpangkatkan 1, kali konsentrasi R berpangkat 2. Untuk menentukan konsentrasi laju reaksi, bisa mencoba salah satu percobaan. Misalnya kita pilih percobaan 1 saja. Nah, tadi ini kan, sehingga kita ubah persamaannya jadi K sama dengan V per konsentrasi P berpangkatkan 0, kali konsentrasi Q berpangkatkan 1, kali konsentrasi R berpangkat 2. Nah, sehingga dimasukkan semua nilai berdasarkan data tersebut, K sama dengan 20 molar per detik per 0,2 molar berpangkatkan 0 kali 0,4 molar berpangkatkan 1 kali 0,4 molar berpangkatkan 2. Nah, ingat lagi bahwa sebenarnya tidak perlu juga sebenarnya kita tulis 0,2 molar berpangkat 0, karena sesuatu yang dikalikan 0, yang berpangkatkan 0 pasti hasilnya 1. Sebenarnya tidak perlu dituliskan, tapi kalau mau dituliskan juga tidak apa-apa. Sehingga K sama dengan 20 molar per detik atau sekon per 0,064 molar berpangkatkan 3. Sehingga kita memperoleh nilai atau harga K-nya sama dengan 312,5 molar berpangkatkan 2 kali detik berpangkatkan negatif 1. Nah, dari satuannya ini kita ketahui tadi juga bahwa reaksi ini berorde 3. Dari ini kita juga sudah, dari persamaan ini kita dapat memperoleh bahwa orde totalnya adalah 3. Sehingga makanya satuannya M berpangkatkan negatif 2 atau molar berpangkatkan negatif 2 dikali sekon berpangkatkan negatif 1. Oke, lanjut. Nah, pertanyaan keempat dan juga pertanyaan terakhir, diketahui persamaan reaksi kimia sebagai berikut. A tambah B tambah C menjadi D. Dari reaksi tersebut diketahui data percobaan sebagai berikut. Nah, ada 5 percobaan yang dilakukan. Di sini juga ada 3 reaktan. Ada 3 reaktan A, B, dan C. Ada variasi konsentrasinya juga, dan waktu terjadinya reaksi. Nah, waktunya ini, ingat ini waktu, bukan laju reaksinya, tapi diperoleh adalah waktu. Dari data tersebut, maka tentukan nilai X-nya. Nah, kita harus tentukan nilai X-nya. Waktu yang dibutuhkan dari percobaan kelima ini, yang dimana konsentrasi A itu 0,3 molar, konsentrasi B 0,2 molar, dan konsentrasi C 0,01 molar. Nah, waktu berlangsungnya reaksi tersebut berapa lama, berapa detik. Nah, caranya sebagai berikut. Kita dalam menentukan waktu ini kita tetap menentukan orde reaksi terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan orde dari konsentrasi A, maka kita bisa pilih data B dan C yang sama. Nah, maka kita bisa pilih data 1 dan 2 untuk menentukan orde A, konsentrasi A. Sehingga kita bisa buat persamaannya seperti berikut. Persamaan sebagai berikut. Nah, perhatikan di sini. Kan tadi dihasilkan itu adalah waktu berlangsungnya reaksi, bukan laju reaksi. Dan ingat, persamaan laju reaksi. Nah, seperti yang di bawah ini, persamaan laju reaksi di sini kita misalkan V sama dengan K konsentrasi A berpangkat X, dan kali konsentrasi B berpangkat Y, kali konsentrasi C berpangkat Z. Nah, di sini diperoleh adalah waktu. Bahwa tadi laju reaksi itu kan
satuannya itu molar per detik, atau waktu itu laju reaksi sama dengan konsentrasi per waktu, atau laju sama dengan molar per detik. Jadi konsentrasi itu adalah molarnya, waktunya itu adalah detik. Nah, dari sini kita ketahui bahwa laju reaksi itu kan dapat berbanding lurus dengan konsentrasi. Kenapa dikatakan dapat? Karena tidak juga bisa berbanding lurus kalau jika ordenya 0 kan. Kalau ordenya 0 kan berarti tidak mempengaruhi konsentrasi, tidak mempengaruhi laju reaksi. Tapi dapat berbanding lurus dengan konsentrasi. Laju dapat berbanding lurus dengan konsentrasi. Akan tetapi laju berbanding terbalik dengan waktu. Laju dapat berbanding terbalik dengan waktu. Artinya apa? Jika lajunya besar, laju reaksinya besar, maka waktu yang diperlukan adalah sedikit atau kecil. Sebaliknya, jika laju reaksinya kecil, maka waktu berlangsungnya suatu reaksi akan lebih lama atau waktu yang diperlukan besar. Nah, sehingga maka dapat disimpulkan bahwa laju reaksi itu berbanding terbalik terhadap waktu. Laju reaksi berbanding terbalik terhadap waktu. Sehingga di sini dalam persamaan ini V-nya ini kita ubah jadi seperti T. V-nya kita ubah jadi seperti T, sehingga V1 per V2 sama dengan itu seperti 1 per seperti 2. Nah, ini jadi persamaannya seperti ini. Lanjut lagi, nah seperti 1 per seperti 2 ini kita bisa ubah menjadi T2 per T1. Dan persamaannya seperti ini lagi, sehingga kita masukkanlah nilai-nilainya tersebut. Masukkan nilai-nilainya, diperolehlah dan disederhanakan jadi 1/2 sama dengan 1/2 berpangkatkan X. Karena bilangan pokoknya sudah sama, maka X sama dengan 1. Sehingga X ini kan tadi order dari si A, order dari konsentrasi A. Maka order dari konsentrasi A sama dengan 1. Lanjut lagi, untuk menghitung order konsentrasi B, maka kita pilih data A dan C yang sama, yaitu misalnya kita pilih data 1 dan 3. Nah, diperoleh persamaan ini sama halnya tadi tersebut bahwa V-nya ini akan jadi seperti, sehingga diperoleh persamaan seperti ini dan diturunkan persamaannya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi T3 per T1 sama dengan seperti ini. Masukkan semua sudah nilai-nilai dari data tersebut, sehingga diperoleh 1/2 sama dengan 1/2 berpangkatkan Y. Y sama dengan 1. Maka diperoleh order dari konsentrasi B sama dengan 1. Lanjut lagi, di sini menghitung order konsentrasi C, maka dipilihlah data A dan B yang sama, yaitu 2 dan 4. Nah, hal ini juga pun sama caranya. Ingat, V itu berbanding terbalik dengan waktu, maka V sama dengan seperti, sehingga diperoleh persamaannya seperti ini dan diturunkan persamaannya seperti ini. Nah, setelah itu nilai-nilainya dimasukkan sesuai data yang disajikan. Nah, hasilnya diperoleh data yang lebih sederhana lagi, ini 1/4 sama dengan 1/2 berpangkatkan Z. Karena 1/4-nya ini dan 1/2 artinya bilangan pokoknya belum sama, maka 1/4 ini bisa kita ubah menjadi 1/2 berpangkatkan 2. Nah, 1/2 itu sudah sama, 1/2 berpangkat 2 sama dengan 1/2 berpangkatkan Z. Bilangan pokoknya sudah sama, maka nilai Z sama dengan 2. Maka order konsentrasi C sama dengan 2. Nah, tadi kita pakai permisalan, yaitu V sama dengan konstanta atau tetapan dikali konsentrasi A berpangkatkan X, kali konsentrasi B berpangkatkan Y, kali konsentrasi C berpangkatkan Z. Sehingga diperoleh persamaan laju reaksinya V sama dengan tetapan konsentrasi A dikali, nah ingat tadi kalau satu sebenarnya tidak perlu dituliskan angka satunya karena sudah diketahui pasti kalau tidak dituliskan pasti pangkatnya adalah 1. Sehingga diperoleh laju reaksinya tadi V sama dengan K dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B dikali konsentrasi C berpangkatkan 2. Nah, itulah persamaan laju reaksinya untuk pertanyaan nomor 4. Nah, lanjut lagi. Kan tadi kita disuruh menentukan adalah waktu dari percobaan kelima. Nah, sebelum itu kita harus tentukan dulu tetapan atau nilai konstanta dari laju reaksi. Nah, bisa kita mencoba salah satu percobaan, misalnya kita pilih percobaan
1. Ingat bahwa V tadi berbanding terbalik dengan waktu, maka V-nya ini kita ganti adalah seperti sama dengan K dikali konsentrasi A kali konsentrasi B kali konsentrasi C berpangkatkan 2. Nah, K ini kita bisa persamaan kita bisa ubah menjadi K sama dengan 1 per T kali konsentrasi A kali konsentrasi B kali konsentrasi C berpangkatkan 2. Maka nilai-nilainya tadi itu kita masukkan. K sama dengan seperti ini, dimasukkan nilainya, sehingga diperoleh nilainya K sama dengan 0,001452 detik kali molar berpangkatkan. Ini harusnya detik berpangkat, ya, detik berpangkatkan 1 atau ya tulis 1 saja tidak apa-apa. K sama dengan 1 per 0,001452 detik kali 4 detik kali molar berpangkatkan 4. Sehingga nilai K-nya sama dengan 685,3 detik berpangkatkan 1 kali molar berpangkatkan negatif 1. Nah, setelah itu kita menghitunglah nilai X atau waktu berlangsungnya suatu reaksi di percobaan kelima. Nah, maka tadi kan sudah tadi ini persamaan laju reaksinya V sama dengan K kali konsentrasi A dikali B kali konsentrasi C berpangkatkan 2. Seperti sama dengan K kali konsentrasi A kali konsentrasi B kali konsentrasi C berpangkatkan 2. Jadi seper X. Nah, tadi kan T-nya, itu waktunya kan. Kita misalkan tadi X di soal tadi dimisalkan sebagai nilai X. Maka seper X sama dengan nilai konstantanya tadi itu 685,3 detik berpangkatkan negatif 1 kali molar berpangkatkan negatif 4 kali konsentrasi A yaitu 0,3 molar kali konsentrasi B yaitu 0,2 molar kali konsentrasi C yaitu 0,01 molar berpangkatkan 2. Maka seper X sama dengan 0,004118 detik berpangkatkan negatif 1. Sehingga nilai X atau harga X-nya yaitu X sama dengan 243,2 detik. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa waktu berlangsungnya suatu reaksi di percobaan kelima adalah 243,2 detik. Nah, itulah semua penjelasan dalam memahami laju reaksi, yang dimana kita dapat menentukan order reaksi, persamaan laju reaksi, konstanta atau tetapan laju reaksi, dan juga waktu berlangsungnya suatu reaksi tersebut dengan mengerjakan 4 pertanyaan tadi. Sekian dari saya, terima kasih.